Berikutnya kita beralih kabar terbaru dari adik dari seorang Amarzoni, yaitu Aditya Sony, pemirsa. Tanggal 24 bulan 9 tahun 2004 kemarin, Pengadilan Cibinong sudah menjatuhkan keputusan perceraian dan mengabulkan semua gugatan yang dilakukan oleh seorang Yasmin. Betul. Termasuk di situ tidak ada harta gono gini, nggak usah direbutin, hanya ya. ingin bercerai dan hak asuh anak. Meskipun Aditya Sony sempat meminta untuk membatalkan soal hak asuh anak karena kan warga negara Malaysia, ya, agak susah nanti ketemunya, tapi pengadilan tetap karena kan masih di bawah umur. Betul. Jadi ya sudah wajar lah anak harus ikut sang ibu. Iya, walaupun sekarang sudah rela gitu ya hak asuh anak jatuh pada sang mantan istri. Tapi ada satu permintaan dari Aditya Sony, di mana kalau misalnya nanti udah dewasa, tolonglah anaknya nggak usah pindah warga negara, tetap jadi warga negara Indonesia. Tapi itu kan biasa diputuskan nanti ketika anaknya sudah 17 tahun. Betul, gitu. tunggu anaknya dewasa jadi keputusan anaknya sendiri. Nanti kita lihat seperti apa. Langsung aja pemirsa, ini dia. Diam-diam, Pengadilan Agama Cibinong, Jawa Barat ternyata sudah memutus sidang perceraian di antara pasangan selebriti Aditya Sony dan Yasmin O. Iya, lewat e-court, Majelis Hakim telah mengabulkan gugatan perceraian Yasmin O kepada Aditya Sony tertanggal 24 September 2024 lalu. Kemarin, ketika disambangi para awak media, adik kandung dari Amarzoni itu pun membenarkan bahwa pernikahan di antara dirinya dan Yasmin memang benar sudah resmi cerai. Alhamdulillah udah selesai juga kita. Keputusan dari hakim juga kan udah kita akhirnya bercerai. Bukan bercerai sih, sebetulnya kita memutuskan untuk memisahkan diri dulu. Nah, karena kalau menurut saya kami berdua tetap orang tuanya dari Zen. Jadi memang kita wajib dan harus memberikan kasih sayang sepenuhnya kepada Zen. Cerai dan berkomitmen untuk membesarkan anak secara bersama-sama, Aditya Sony pun ikhlas hak asuh anak saat ini jatuh ke tangan istri. Hal itu karena usia anak yang masih di bawah umur. Tapi meskipun permohonan hak asuh anak dari Yasmin O dikabulkan oleh Majelis Hakim, namun Aditya Sony bersyukur bahwa sang mantan istri tidak berusaha membatasi waktu baginya untuk bertemu dengan sang buah hati tercinta. Ya, Yasmin jatuh di tangan ibunya, tapi nggak apa-apa, gitu kan. Yang penting kan memang dari pihak Yasmin tidak ada tidak ada membatasi, gitu kan. Alhamdulillah itu yang saya syukuri, karena gimana pun juga Zen juga perlu didikan dari bapaknya. Tapi soal pembagian waktu untuk anak, Aditya Sony tak menampik jika di antara dirinya dan sang mantan istri sempat ada perdebatan sengit. Sampai-sampai keduanya nyaris membuat surat pernyataan tentang peraturan pembagian waktu dengan anak. Untungnya hal itu tidak jadi dilakukan karena sikap Yasmin jadi melunak, bahkan sampai mengizinkan Adit untuk membawa sang anak menginap di kediamannya. Sempat waktu itu kita mau merencanakan perjanjian, tapi setelah kita pikir-pikir, ya berarti dengan surat-surat itu doang gitu loh. Jadi nggak usah ada peraturan. Jadi mau ketemu kapan aja silakan, mau bawa Zen kapan aja silakan. Tapi dibatasi nggak sih Bang, mungkin ya? Berapa kali? Enggak. Alhamdulillah Yasmin nggak ngebatasin. Tapi kepada Yasmin sang mantan istri, ada satu permintaan khusus Adit yang wajib ditaati. Sebab jika tidak, maka akan dipermasalahkan kembali. Permintaan dari Aditya Sony kepada Yasmin adalah agar sang anak yang lahir dan dibesarkan di Indonesia tidak boleh diganti kewarganegaraannya menjadi warga negara Malaysia seturut negara asal sang ibunda. Kalau dari saya sih nggak ada Bang. Yang penting kan Zen masih tetap tinggal di Indonesia, itu aja sih yang saya minta, karena memang Zen anak Indonesia, orang Indonesia, jadi lahir di Indonesia. Jadi yang saya minta jangan pindah ke warga negaraan sih. Yasmin nggak balik ke Malaysia. Tapi kalau misalkan di Malaysia kan ada keluarganya juga, ada rumahnya juga, dan kalau untuk Zen juga balik ke Malaysia nggak apa-apa kan, karena kan kampungnya dia kan. Jadi untuk seminggu, 2 minggu, sebulan nggak apa-apa di Malaysia. Adit pun berjanji akan tetap memenuhi kewajibannya untuk menafkahi anak secara lahir dan batin, meski sudah tidak tinggal bersama. Hal itu bukan hanya karena taat pada putusan sidang di pengadilan, melainkan juga karena tanggung jawab moralnya sebagai seorang ayah kepada buah hati tercinta. Tetap harus, karena kan mau bagaimanapun juga itu tanggung jawab saya. Jadi memang untuk masalah nafkah pasti nafkah lahir dan batin buat Zen.
Berpaling dari perahara rumah tangga Aditya Zoni dan Yasmin Oh yang berakhir pada perceraian, lalu bagaimana dengan Amar Zoni sang kakak yang kini telah divonis 3 tahun penjara oleh pengadilan karena kasus narkoba? Benarkah Amar masih harus menjalani sidang lanjutan? Karena ternyata putusan majelis hakim tidak membuat pihak jaksa penuntut umum puas, sehingga kasus Amar masih dibanding ke pengadilan tinggi. Ya, Bang Amar, alhamdulillah kita masih menunggu putusan ya. Putusannya kemarin agak sedikit melegakan karena hakim memutus di 3 tahun, tapi masih dibanding. Nah, mudah-mudahan kita doakan jaksa bandingnya dan putusan hakim tetap di 3 tahun, gitu loh. Pasca muncul terakhir pada saat sidang putusannya beberapa waktu lalu, Amar yang berpenampilan gondrong dan brewokan waktu itu ternyata kini sudah mulai rapi. Aditya sang adik yang kerap mengunjungi sang kakak di dalam tahanan mengaku bahwasanya hal itu dilakukan Amar bukan karena paksaan, melainkan karena keinginannya sendiri untuk tampil lebih rapi dan ganteng. Sering jenguk baru minggu lalu kemarin. Bawa apa mungkin ke Enggak, dia nggak karena dia nggak suka dibawain apa ya. Cuman kadang-kadang ya nasi padang sukanya dia. Enggak, sekarang udah ganteng lagi dia. Udah dicukur semua. minta kamu atau dari Amara sendiri emang membantu? Dari pengacaranya ya mungkin ya. Memang gimana juga berkembangkan artis ya. Jadi harus jaga penampilan. Jadi ya udah dipotong. Berat badannya turun nggak sih? Lumayan, lumayan turun. Tapi nggak turun-turun banget ya. Ya sebenarnya sayang ya. Hah? Setelah cerai pindah ke Malaysia? Ya istri? balik lah, karena kan gitu. tetap harus bekerja kan ya. Kalau di Indonesia kan kasihan. harus ada surat-suratnya segala macam. Jadi mungkin balik lagi jadi model atau jadi apa, we never know. Tapi ya sayang sekali pernikahannya dari 2001-2004 itu paling cuma 2-3 tahun lah ya. Iya, Jadi sayang sebentar sekali. ya. Oke deh, kita doakan yang terbaik buat mereka ya.